Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas topologi yang saya gunakan untuk membangun jaringan hotspot. Ini dengan sumber internetnya GSM ya. Ini full GSM karena di lokasi saya memang belum tercover ISP ataupun yang seperti ISP swasta ataupun yang lokal seperti yang ada di kota-kota gitu yang menggunakan fiber optik atau apa gitu. Ada, tapi itu jangkauannya sangat jauh sekali. Jadi saya memanfaatkan jaringan GSM yang ada di daerah saya. Dan kemarin ada teman-teman juga bertanya alur topologinya. Oke, mungkin di video sebelumnya saya menjelaskan kurang rinci ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan alur topologinya dari mulai antenanya yang di eksternal sana di tiang untuk antena eksternal modem, kemudian dari modem sumber internetnya nanti masuk ke mikrotik. Tapi ini hanya untuk perangkatnya aja, kalau untuk setting-settingnya nanti mungkin di video selanjutnya ya. Jadi kemarin ada teman yang request, jadi oke, saya coba buatkan videonya. Dan kebetulan mungkin di video sebelumnya saya masih menggunakan beberapa perangkat seperti modemnya masih menggunakan B311 dan B310, dan di video kali ini saya sudah upgrade ke Orbit Max dan mikrotiknya juga saya sudah upgrade ini teman-teman, dari RB951i2ND saya ke hub AC series. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa teman untuk subscribe dulu ya di channel saya supaya saya lebih semangat untuk membuat kontennya. Dan yang mungkin nanti mau komentar, silahkan komentar, yang ya kalau nanti bisa saya jawab, saya balas. Oke, kita lanjut. Jadi ini untuk server GSM, dari mulai antenanya itu kita menggunakan antena eksternal, antena Yagi Grid. Kemudian di split di sini teman-teman. Ini saya split, saya masukkan ke modem, dua modem ini. Nah, ini dari modem, kemudian kita masukkan lagi ke Ether 1 dan Ether 2 ini. Dari Ether 1 ke Ether 2 untuk dua modem ini ya. Ini saya pakai pisah jalur atau bisa traffic lah. Nah, untuk yang modem Orbit Max ini untuk khusus sosmed, traffic sosmed. Kemudian untuk modem B310 ini untuk umum, jadi yang berhubungan dengan kayak sosmed YouTube, Facebook, itu saya menggunakan jalurnya ke modem Orbit Max. Dan untuk yang umum seperti mungkin browsing ataupun di luar sosmed yang mungkin kayak buka online shop ataupun yang lainnya, itu datanya ambil dari modem yang ini. Kemudian ini di Ether 5 saya outputnya saya masukkan ke switch ini, switch hub. Nah, dari switch hub ini ada saya sebar lagi ke HTB menggunakan FO ini. Kemudian saya switch lagi ini ke rumah saya sana. Ini berhubung server saya masih di rumah lama di tempat orang tua karena rumah saya sebelahan. Ini untuk akses point di rumah saya. Kemudian yang satu ini untuk CPE 220 akses point outdoor juga ya. Nah, ini PoE nya ke tiang yang di luar sana, tiang eksternal ataupun tiang untuk CPE 220 nya. Mungkin seperti itu aja sebenarnya topologinya. Kalau untuk konfigurasi mungkin teman-teman bisa setting sendiri ataupun mungkin menggunakan jasa setting sesuai kebutuhan teman-teman aja. Kalau misalkan mau pisah traffic, mungkin bisa cari tutorialnya ataupun mungkin cari jasa setting. Nah, saya kebetulan ini menggunakan sistem pisah traffic plus failover. Jadi mungkin kalau salah satu modem ini ada yang mati ataupun mungkin
nggak ada internet, salah satu nggak ada internet, itu nanti akan di backup oleh modem yang satunya lagi. Misalkan ini modem sosmed saya kuotanya habis karena di failover, jadi nanti semua traffic akan dialihkan ke modem yang kedua ini, sampai nanti ketika saya isi kuota lagi dia akan normal lagi, dibagi dua gitu trafficnya, yang sosmed balik lagi ke sosmed ke modem ini, umum ke sini. Begitu juga sebaliknya, ataupun yang ini yang habis paketnya maka akan di backup oleh modem Orbitmax, ataupun salah satu mungkin mati listriknya ataupun mungkin kabelnya putus, otomatis modemnya mati, dia akan di backup. Jadi saling bergantian membackup gitu teman-teman. Nah ini untuk akses point saya itu, selain yang di rumah saya sebarkan ke tetangga saya di sana, itu menggunakan HTP, kemudian menggunakan FO ini. Nah untuk antena eksternalnya ada di luar, bisa kita lihat. Oke teman-teman, nah ini untuk antena eksternalnya saya menggunakan Yagi Grid. Ini ketinggian sekitar 12 meter ya. Ini. Nah untuk akses pointnya saya pasang terpisah. Nah ini saya menggunakan bambu akses pointnya. Nah ini untuk antena Yagi Gridnya yang ke modem. Dan ini kabel fiber. Nah itu ke tiang sana, kemudian saya sebarkan ke depan sana karena rumah saya di dalam gang, jadi saya sebarkan di jalan raya sana, ada di tempat teman gitu, tempat tetangga tuh ada yang buka warung, jadi saya titipkan akses pointnya di sana. Oke, balik lagi untuk ke antenanya, jalurnya ini. Nah dari antena ini, nah ini antena RG6 dari antena grid masuk ke dalam rumah. Oke, itu teman-teman masuk dan sampailah ke modemnya ini teman-teman. Nah ini untuk speednya sebenarnya ini tergantung ya teman-teman, karena namanya juga GSM itu kadang-kadang sinyal kalau siang gini labil, kadang speednya lancar, kadang juga agak lemot karena memang kan broadband. Kalau banyak pengguna yang lain make internet, kemungkinan kan BTS nya bisa lemot juga ya, jadi pengaruh juga sih sebenarnya ke modem saya juga untuk speed internetnya. Tapi mungkin untuk hasil dari Orbitmax saya itu ada di video shot saya, hasil speed Orbitmax bisa sampai 40 Mbps-an, dan kalau untuk yang B310 sekitar 15-20 Mbps lah. Biasa jam-jam segini juga ini padat juga ya. Saya coba dapatnya berapa ini untuk modem Orbitmax nya. Oke, masih dapat sekitar 30 Mbps teman-teman speednya. Ini untuk Orbitmax, jadi masih lumayan lah, bisa untuk membackup traffic sosmed. Oke, 39 Mbps. Nah untuk upload ini yang agak kecil teman-teman ya, ini untuk Orbitmax nya saya kunci di frekuensi 2100 dan 1800, jadi 4G plus. Oke, dapatnya segini teman-teman, 39 Mbps untuk download dan uploadnya 5 Mbps, sudah lumayan ini. Oke, kembali lagi ke servernya. Jadi cuma seperti itu aja sih teman-teman untuk topologinya.
dari modem masuk ke mikrotik, kemudian kita pakai sistemnya itu bisa traffic, termasuk game juga masuk sini ya teman-teman. Untuk ini intinya umum, ini sosmed dan game ini umum, itu untuk bisa traffic. Nah mungkin kemarin ada yang tanya juga nih, saya ada pakai yang seperti ini kotak hitam ini saya pakai full DC untuk listriknya, jadi saya nggak pakai adaptor lagi, seperti contohnya adaptor seperti ini, punya perangkat ini kan ada bawaan adaptornya, jadi nggak saya gunakan lagi. Ini saya gunakan yang adaptor ini cuma untuk kipasnya ini aja teman-teman, dari terminal ini. Jadi saya udah menggunakan full DC, jadi ketika PLN padam itu kita masih aman aja, nggak mati perangkatnya, wifi juga nggak mati, dan di akses point punya saya yang saya titipin di tempat teman saya pun sama, di sana saya kasih baterai, jadi ketika PLN mati ya masih hidup wifi-nya, hotspotnya. Jadi untuk yang baterai itu bisa bertahan sekitar 5-6 jam. Nah ini yang kotak hitam ini untuk regulatornya teman-teman. Jadi ini dari power supply, inputnya masuk ke solar charger control, kemudian ini untuk loadnya, ini beban kita masukkan ke regulator ini. Nah ini adalah voltasenya, jadi kita kalau menggunakan perangkat yang 9 volt ya kita masukkan aja portnya ini ke 9 volt, kemudian 12 volt ya ke 12 volt. Jadi ini Orbit Max saya pakai 12 volt, saya masukkan ke sini, ini untuk Orbit Max. Kemudian ini modem volt juga, ini yang modem ini 12 volt. Kemudian ini mikrotik saya yang hub AC ini saya pakai yang 12 volt atau 24 bisa. Jadi ini saya menggunakan yang 24 karena ini voltasenya bisa di 12 sampai 30 volt. Jadi saya menggunakan 24 volt. Kita colokkan ke yang 24 volt. Kemudian ini untuk TP-Link saya yang CP220, akses point yang di luar tadi. Kemudian ini PoE nya. Nah ini jalurnya saya menggunakan 24 volt. Nah yang ini untuk switch hub ini kan menggunakan 5 volt teman-teman. Ini 5 volt, ini 5 volt juga. Switch hub dan HTP menggunakan 5 volt, saya menggunakan ini yang USB, ini port USB. Jadi ini saya kemarin beli dari sininya 9 volt, dia outputnya ini, output USB nya ini 5 volt. Misalkan kita colok ke 12 volt pun tetap dia outputnya dari USB ini 5 volt. Jadi saya gunakan untuk HTP dan switch hub. Sebenarnya bisa kita menggunakan dari solar charger ini juga sama, ini 5 volt 2 ini teman-teman outputnya, bisa kita gunakan ini ataupun ini. Intinya yang 5 volt kita bisa pakai untuk perangkat yang 5 volt. Kemudian kipas angin ininya untuk pendinginnya sama 12 volt, ini saya ambilkan juga dari port ini, regulator ini 12 volt. Nah kalau yang untuk kipas yang ini, yang untuk power supply nya saya langsung dari PLN. Jadi ketika PLN padam, kipas ini ikut padam. Jadi biar power supply nya ini nggak panas. Mungkin cuma seperti itu aja sih topologinya untuk listriknya, kemudian perangkatnya nggak ribet banget sih sebenarnya. Nah ini untuk ngecek apakah misalkan PLN padam, hotspot saya ikut padam ataupun terjadi jeda mati berapa detik, kita langsung praktekkan saja ya. Jadi ini saya coba matikan terminalnya ini, nanti power supply nya mati, apakah perangkat saya ikut mati atau enggak. Oke. Nah power supply nya ini mati teman-teman ya, terminalnya juga saya matikan, power supply mati, dan perangkat saya masih tetap on, kipas juga masih nyala, modem juga masih. Untuk baterainya saya menggunakan aki
aki cair ini, maksudnya bukan yang seperti aki yang VRLA itu ya. Ini masih menggunakan aki cair yang bisa ditambah airnya. Saya menggunakan kapasitas yang 40 Ah kalau nggak salah, ini saya lupa kemarin kapasitasnya, tapi ini bisa untuk membackup sekitar 8 jam. Oh iya, sekitar 40 Ah ini teman-teman kapasitasnya. Nah, masih nyala kan. Jadi di pelanggan sana pun saya kasih baterai. Nah, untuk baterainya yang saya gunakan mungkin ada di video-video shop saya, sudah saya posting itu. Nah, ini nyala lagi, PLN saya nyalakan terminalnya. Mungkin seperti itu aja sih topologinya, enggak terlalu ribet ya. Oh iya, untuk baterai yang saya gunakan seperti ini teman-teman. Nah, untuk baterainya yang saya gunakan seperti ini teman-teman. Ini baterai backup unitnya. Ini sudah jalan sekitar 2 tahun ya teman-teman. Untuk kapasitasnya ini sekitar 2000 Ah. Jadi ini outputnya 12 volt. Saya step down ke 9 volt karena saya menggunakan toggling. Ini untuk yang di rumah saya. Di tempat yang saya titipi akses point juga sama, saya menggunakan baterai seperti ini. Saya step down, ada yang saya step up juga. Baterai ini bisa tahan sekitar 8 jam. Ada juga sih yang model seperti ini yang rakitan saya beli. Outputnya 12 volt dan 5 volt. Ini inputnya bisa pakai 9 volt juga sih, nggak mesti harus 12 volt. Ini menggunakan baterainya kalau nggak salah baterai yang 18650 itu ya, lupa saya tipe baterainya. Yang penting baterainya itu seperti itulah. Ini untuk yang di rumah saya, karena tadi yang servernya itu saya masih di rumah sebelah, belum sempat saya pindah ke rumah saya sendiri. Di rumah orang tua gitu belum saya sempat bongkar, karena waktunya juga nanti takutnya klien kasihan juga kalau nggak cepet-cepet masang, pada teriak-teriak nanti. Kalau untuk speed internet yang saya berikan untuk voucheran itu sekitar 1,5 Mbps untuk download, dan uploadnya 2 Mbps. Itu saya boost time ya, untuk YouTube ataupun chat WhatsApp itu ada saya boost time ke 2 Mbps. Jadi speed segitu juga kalau untuk YouTube kan masih tergolong lancar teman-teman. Dan selama ini juga yang pakai voucherannya nggak ada komplain sih. Paling komplain ya kadang-kadang aja kalau memang jaringan dari ISP nya atau providernya down. Untuk jaringannya koneksi lumayan untuk buka YouTube. Ini saya limit 1,5 Mbps. Masih tergolong lancar lah. Dan enggak lag ya teman-teman.
Untuk voucherannya saya hanya mainkan di 3 jam 6 jam, kemudian sama yang 1 bulan aja sih. Rata-rata kayak anak-anak kecil yang mungkin untuk main game atau yang hanya tongkrong-tongkrong sebentar, yang lebih laris 2 jam sama 6 jam. Kalau yang bulanan mungkin ada beberapa klien saya sekitar 10 orang itu menggunakan bulanan semua, voucheran tapi ya itu sekitar 10 orang. Mungkin ada yang kurang, kadang-kadang ada yang nggak lanjut, kemudian ada yang mungkin nanti bulan ini nggak lanjut, bulan besok beli lagi. Nggak stabil sih, nggak tetap gitu yang banyak beli bulanan. Kalau untuk pendapatan sebenarnya ya cukup lah untuk menutupi beli kuotanya aja teman-teman. Jadi kita dapat internet gratisnya lah. Nah, untuk harga perangkat itu sebenarnya tergantung dari harga di masing-masing wilayah teman-teman. Mungkin di pasaran online shop Orbit Max sekarang sekitar 2.500.000 ataupun 2 jutaan mungkin udah dapat. Kalau modem seri P310, P311 mungkin di angka 500-an. Bisa juga pakai Orbit Star 2, Orbit Star LED ataupun yang model lainnya, banyak kan merek Orbit gitu, bisa pakai itu. Nah, untuk hub AC ini sekitar 1 jutaan ya, nanti bisa teman kalkulasikan sendiri budgetnya untuk membangun jaringan RT/RP net. Jadi kalau untuk biaya itu modal sebenarnya tergantung lokasi kan. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin kalau kurang detail pun nanti bisa share ataupun sharing di kolom komentar ya. Sebisanya nanti saya jawab, kalau sempat jawab ya saya jawab, karena kadang-kadang juga saya sibuk kerja, nggak pantau 24 jam channelnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di share, like, komen, dan yang paling penting subscribe-nya teman-teman, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-kontennya. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya, udah mendukung channel saya. Terima kasih. Salam pejuang GSM. Sampai jumpa lagi.